PPT kita mana, Ci? PPT, belum. Bentar. Mulai. Artinya nih. Mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya di sini saya memperkenalkan diri, saya Sandi Saputra sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada pagi hari ini. Nah, untuk presentasi pada kali ini yaitu mengenai mata kuliah EBP yang diampu oleh dosen Willy Sukmaningtyas SST Eskepnes MKes. Nah, untuk presentasi pada kali ini mengenai 4 materi yaitu pre-anestesi pada kasus tumor pankreas, hipertiroidektomi DM tipe 2 dan kegawatan ketositosis. Untuk kelompok yang sudah siap untuk presentasinya dipersilakan untuk presentasi. Tidak mati. Kelompok lain silakan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya dari Eko 1 PBB. Saya presentasikan tentang anestesi pada kasus tumor pendahuluan. Kanker pankreas adalah pertumbuhan sel abnormal tidak kontrol yang berkembang di bagian pankreas. Kanker pada sel pankreas memiliki dari 10.000 kematian pada tahun 2012. Dan karena tinggi, kanker pankreas merupakan penyebab kematian ujung kanker yang pada dunia. Dengan tingkat kelawan hidup 5 tahun 11,1%. Faktor risiko, faktor endogen, usia, kelamin, eksogen, rokok, obesitas, dan daya konsumsi alkohol, faktor genetik, penyakit diabetes, pemeriksaan ginjal, laboratorium, marker, dan dan radiografi, kasatoragrafi, biografi, ortosis, tomografi, ECG, tomografi, magnetic resonance imaging, MRI, endoskop, radioterapi, RTP.
biayanya serta skenario aplikasi kanker dan lain seperti dia hubungan negara dan nilai kesehatan penting untuk krisis. Kanker pada awalnya sulit menemukan gejalanya, karena gejalanya bisa sangat diketahui, terutama tumor eksorin sering tidak ditemukan sampai sudah tingkat lanjut. Kanker yang bersifat lokal berlanjut atau metastasis yaitu menyebar ke organ terdekat, sulit diobati dengan sukses. Jika kanker terdeteksi pada tahap awal dapat diangkat dengan operasi, prognosisnya mungkin baik-baik, terutama jika terjadi penyimpangan pankreas. Jadwal operasi saat ini kanker pankreas yang dapat dioperasi berada dalam fase pertumbuhan eksponensial dan sebagian besar primer menyimpan sel yang dapat bermetastasis. Meningkatkan jadwal operasi untuk memastikan bahwa pasien dirawat secepatnya dan status fungsional mereka diamankan sangat penting untuk memungkinkan pemberian perawatan dengan standar tinggi. Bagian ini akan fokus dengan penghindaren drainase, belajar operasi, rehabilitasi, dan optimalisasi gizi. Jalur operatif tingkatkan kemudian setelah operasi ada dalam pendekatan multimodal untuk perjalanan operatif pasien yang bertujuan untuk memfasilitasi kembalinya ke keadaan pra-operasi. Secara umum memfasilitasi memulihkan kelanjutan dan mengurangi komplikasi. Manfaat sekunder seringkali berupa pengurangan gagal. Jalur pasca operasi strategi dirancang untuk meningkatkan pemulihan fungsional, memaksimalkan penggunaan adjuvan dan memberikan pengawasan yang sesuai. Perawatan yang berkelanjutan dan multidisiplin dengan perkembangan nutrisi yang berkelanjutan, seperti yang dilakukan di operasi, dengan fungsional dan kurangnya sarapan pada kemoterapi terlihat pada lansia. Kesimpulan, mayoritas dari kanker biasa adalah tumor esophageal yang terlokalisasi di wilayah sabut, di mana adenokarsinoma merupakan 95% dari seluruh serta tahun 2009 resiko untuk kegagalan ini masuk oleh rokok, obesitas, pankreatitis, kemudian dan diabetes mellitus. Data epidemiologi mengidentifikasi diabetes sebagai faktor risiko untuk berbagai bentuk keganasan termasuk kanker pankreas. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok yang presentasi. Dari teman-teman ada yang tanya tentang materi ini? Tidak. Silahkan. Tadi kan pre, intra, dan pasca. Nah, tapi tadi yang pas di bagian intra belum dijelaskan tentang apa yang digunakan dan obat-obatan apa yang biasa digunakan. Nah, pertanyaan saya, apakah anestesi apa yang biasa digunakan pada kasus pasien dengan kanker pankreas? Untuk obatnya, kalau ada bisa disebutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Risma. Mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi? Atau cukup satu pertanyaan aja? Oke.
Oke, cukup. Mau ditampung dulu apa mau langsung dijawab nih dari kelompoknya Lesi? Tampung. Oke, ditampung dulu. Baik, untuk selanjutnya kelompok yang ingin presentasi duluan, dipersilakan untuk menyiapkan PowerPoint-nya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2 dan saya perwakilannya. Nama saya Rena Fitri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang preanestesi pada kasus hipertiroidektomi. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hipertiroid. Hipertiroid adalah kondisi hormon tiroid yang diproduksi secara berlebihan. Pertumbuhan, perkembangan, dan berbagai proses di dalam sel. Proses ini dapat dipengaruhi oleh hormon tiroid. Untuk mengetahui gangguan fungsi kelenjar tiroid, bisa melihat melalui fungsi hormonal dan pencitraan. Menurut Putri, Milvita, Nazir, dan Faruna pada tahun 2015. Next. Kemudian etiologi hipertiroid. Gangguan yang dapat menyebabkan hipertiroid bermacam-macam, mulai dari penyakit autoimun hingga efek samping obat. Berikut ini adalah berbagai penyebab penyakit dan kondisi yang bisa menyebabkan hipertiroidisme. Yang pertama ada tumor di testis atau ovarium, kemudian konsumsi obat dengan kandungan iodium tinggi, kemudian penggunaan cairan kontras dengan kandungan iodium dalam tes pemindaian, kemudian terlalu banyak konsumsi makanan yang tinggi, konsumsi makanan yang mengandung iodium tinggi, kemudian penyakit graves akibat autoimun atau kekebalan tubuh sendiri yang menyerang sel normal, kemudian peradangan kelenjar tiroid atau tiroiditis, kemudian ada benjolan, kemudian ada kanker tiroid. Baiklah, untuk patofisiologi hipertiroid itu dapat melalui berbagai mekanisme tergantung penyakit dasarnya. Hipertiroid bisa terjadi melalui mekanisme autonom yang menghasilkan antibodi terhadap tiroid stimulating hormon reseptor atau TSHR-AB. Antibodi ini akan menstimulasi sintesis dan sekresi hormon tiroid secara berlebihan. Mekanisme ini terjadi pada graves disease. Antibodi juga akan berreaksi dengan tiroid derivative globin ini mata dan menyebabkan reaksi inflamasi dan penumpukan cairan sehingga terjadi exophthalmos. Next. Untuk tanda dan gejala hipertiroid, tanda yang ditimbulkan oleh hipertiroidisme terjadi akibat metabolisme tubuh berlangsung lebih cepat. Gejala ini dapat dirasakan secara perlahan maupun mendadak. Gejala yang muncul antara lain jantung berdebar, tremor atau gemetar di bagian tangan, merasa gerah dan berkeringat, gelisah, mudah marah, berat badan turun drastis, sulit tidur, konsentrasi menurun, diare, dan penglihatan kabur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ocha. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu diagnosa hipertiroid. Dalam
diagnosa akan dilakukan untuk TSH dan hormon tiroid dalam darah. Tes darah juga dilakukan untuk mengukur tingginya kadar kolesterol dan gangguan metabolisme akibat hipertiroidisme. Next. Selanjutnya ada penata laksanaan hipertiroid. Pelaksanaan hipertiroid dapat mencakup pemberian obat antitiroid, ablasi radioaktif iodin, dan pembedahan. Semua opsi terapi efektif pada pasien Graves' disease, sedangkan pada pasien toksik adenoma atau toksik multinodular goitre hendaknya memilih ablasi radioaktif iodin dan pembedahan karena perjalanan penyakitnya jarang mengalami remisi jika menggunakan medikamentosa saja. Lalu ada komplikasi hipertiroid. Hipertiroidisme dapat menyebabkan komplikasi jika penanganan tidak segera dilakukan. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi yaitu ada krisis tiroid atau thyroid storm, lalu osteoporosis, dan gangguan irama jantung atau atrial fibrilasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ya, di sini saya akan membacakan tra-intra pasca anestesi pada operasi hipertiroid atau tiroidektomi. Yang pertama ada preanestesi, pemeriksaan klinis dan fisik. Ini melibatkan pendekatan multidisiplin karena penyakit tiroid dapat dikaitkan dengan berbagai kompleksitas peran aktif ahli endokrin, ahli bedah, ahli jantung, ahli radiologi, dan ahli anestesi. Selama pemeriksaan praoperasi memerlukan upaya tim yang terkoordinasi untuk diagnosis yang tepat dari tingkat gangguan tiroid dan penyakit penyerta lainnya. Lalu ada intraanestesi, praktik blokade plexus cervix superficial dan dalam serta anestesi epidural cervix tidak lagi direkomendasikan karena teknik ini selalu dikaitkan dengan potensi resiko komplikasi seperti anestesi yang tidak memadai atau pemakaian efek anestesi lokal dan henti napas kardio. Dalam praktik anestesiologi saat ini yang dibatasi oleh batasan mediko-legal, anestesi umum dengan intubasi endotrakeal ada satu-satunya pendekatan yang paling aman untuk prosedur yang paling rumit tersebut. Lalu biasanya untuk penyakit hipertiroid ini atau pengangkatannya tiroidektomi ini menggunakan anestesi intravena total dengan menggunakan obat propofol. Pos anestesi berbagai strategi dapat digunakan untuk pencegahan nyeri pasca operasi dan termasuk pemberian periop, obat antiinflamasi non-steroid, blokade plexus cervix superficial, infiltrasi pasca operasi pada lokasi luka dengan anestesi lokal dan atau bentuk injeksi opioid kerja pendek. Pasca operasi, pasien-pasien ini diketahui memiliki resiko tinggi mengembangkan PONV. PONV ini tuh PONV adalah setelah operasi akan ada seperti mual dan muntah. Antiemetik yang berbeda seperti metoclopramide, dexamethasone, ondansetron, palonosetron, dan sebagainya dapat digunakan untuk pencegahan PONV. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari pre-intra pasca operasi. Morbiditas perioperatif pada pasien dengan penyakit tiroid dapat sangat dikurangi dengan persiapan praoperasi yang tepat dan optimalisasi status fisiologis tiroid. Sindrom klinis yang disebabkan oleh peningkatan kadar hormon tiroid di sirkulasi tersebut sebagai tirotoksikosis, tapi tirotoksikosis
Kosis dapat disebabkan oleh penyebab non-tiroid seperti konsumsi obat yang berisi hormon tiroid, penggunaan rutin glycopyrrolate dan atropin sebagai bagian dari premedikasi selama operasi tiroid, pengobatan anti-tiroid. Praoksigenasi dengan oksigen 100% meningkatkan volume sisa fungsional dan dengan demikian dapat menyediakan waktu yang cukup untuk mengamankan akses ke jalan napas yang sulit atau anestesi umum dengan intubasi endotrakeal adalah satu-satunya pendekatan yang paling aman. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompoknya Rena Fitri yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk teman-teman, sebelum lanjut ke kelompok berikutnya, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Rena. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke kelompok berikutnya ya. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, kita langsung lanjut ke kelompok berikutnya. Untuk kelompoknya Rismawati, dipersilakan untuk mempersiapkan presentasi ini PowerPoint-nya. Nah, baik, untuk kelompok Rismawati mengenai materinya, dipersilakan untuk presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok kami akan membahas tentang diabetes mellitus tipe 2. Ya. Lanjut. Untuk definisinya, diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja atau sekresi insulin. Gejala yang dikeluhkan pada pasien diabetes mellitus yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan, kesemutan. Menurut Restiana 2015. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan kondisi saat gula darah dalam tubuh tidak terkontrol akibat gangguan sensitivitas sel beta pankreas untuk menghasilkan hormon insulin yang berperan sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh, menurut Dewi 2014. Untuk judul jurnalnya yaitu Kemajuan terbaru dalam perawatan diabetes dan implikasi perioperatif. Penelitinya yaitu Denis Buzuli, Gabriel Papiex, Judy Lu, dan Ross Craig. Tahun terbitnya Juni 2019. Pada tahun 2017, Federasi Diabetes Internasional memperkirakan bahwa 425 juta orang di seluruh dunia berusia 18 sampai 99 tahun menderita diabetes mellitus, dengan angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 693 juta pada tahun 2045.
Orang dengan diabetes yang menjalani prosedur pembedahan lebih cenderung memerlukan rawat inap yang kompleks dan mengalami komplikasi perioperatif. Hampir setengah dari penderita diabetes tidak terdiagnosis. Perioperatif merupakan kesempatan yang ideal untuk mengidentifikasikan pasien dengan hiperglikemia dengan atau tanpa diagnosis diabetes untuk mengoptimalkan pengobatan diabetes perioperatif dan untuk mencegah perjalanan pasca operasi mereka. Aku mau nanya. Lanjut. Ada pula tujuan penelitiannya, yaitu implikasi untuk manajemen perioperatif, obat antihiperglikemik oral baru, dan teknologi perawatan insulin baru. Metode penelitian yang digunakan observasional. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Rifki. Nyambung. Bisa dilanjut. Hasil penelitian. Persiapan pasien preoperasi dan target glukosa darah. Semua pasien yang datang untuk operasi harus di screening untuk diabetes. Pengukuran hemoglobin A1C baru-barunya terus ditinjau untuk semua pasien dengan diabetes sebelum operasi, memungkinkan penilaian risiko dan optimalisasi kontrol glikemik. Cantik. Selanjutnya, tutup. Kamu mau kemana sih? persiapan intraoperatif. Obat anti hiperglikemik praktik konvensional telah menahan semua obat anti hiperglikemik oral pada hari operasi. Pendekatan ini mungkin kurang sesuai untuk pasien yang menjalani operasi rawat jalan atau dikelola untuk menggunakan prinsip ERAS, mana pemulihan yang ditingkatkan setelah operasi, yang menekankan puasa yang diminimalkan sebelum operasi dan cepat kembali ke diet normal. Pasca operatif. Terapi infus insulin subkutan memberikan peluang baru untuk meningkatkan kontrol glikemik, tetapi juga membawa tantangan baru. Pekerjaan berkelanjutan diperlukan untuk menentukan keefektifan dalam keadaan pengobatan yang digunakan untuk mengobati diabetes dan komplikasinya harus ditinjau secara perioperatif. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh saudara Sandi. Jadi jika diabetes mellitus, waktu dan tempat dipersilakan. Operasi yang dilakukan itu operasi apa, pengangkatan apa, dan bagaimana cara itunya. Jadi pada operasi diabetes. Jadi pada operasi diabetes mellitus. Baik, mungkin saudara Sandi terputus oleh sinyal. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi selama beberapa tahun terakhir, konsensus mengenai target glukosa perioperatif yang tepat telah mencapai, meskipun bukti prospektif yang kurang dari hasil bedah yang lebih baik masih kurang. Regimen pengobatan yang optimal harus menghindari hiperglikemia berat, sementara itu juga menghindari hiperglikemia dengan hipoglikemia yang semakin dikenal sebagai penyumbatan yang signifikan untuk lama rawat
hasil yang merugikan dan berpotensi kematian. Kemajuan teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan kontrol glikemik, tetapi diperlukan penelitian yang berkelanjutan. Kurangnya keakraban dengan teknologi baru di antara petugas kesehatan, tetapi juga penghalang untuk digunakan dalam pengaturan perawatan akut. Kompleksitas terapi, kebingungan pasien dan staf, dan kesalahan pengobatan dapat mengakibatkan hasil klinis yang merugikan. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Untuk kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Anjay. Diam. Ya, saya ingin bertanya. Iya, gimana? Saya kurang mengerti ya. Jadi untuk operasi pada diabetes mellitus ini apa yang dilakukan? Jadi operasi apa yang dilakukan? Lalu untuk anestesinya biasanya anestesi apa yang paling cocok untuk operasi diabetes mellitus ini? Ya baik, Rena. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Oke. Makasih, Rena. Sama-sama, Risma. Ya teman-teman, karena sepertinya Sandi sebagai moderator terhalang oleh sinyal ya. Jadi saya akan menggantikan, dilanjutkan oleh kelompok terakhir. Dipersilakan. Winda, tolong share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai ketoasidosis. Yang pertama akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh Yasid. Ngomong naon terkadang. Aku ngomong nggak kedengeran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biodata jurnal, yaitu judul jurnalnya adalah Ketoasidosis Diabetik pada Diabetes Mellitus Tipe 1. Penulisnya oleh Dimas Prianto, Abirianti Priyandani Araminta, Antari R. Harmani, Toto Suryo Evar, Eka Nur Fitri, dan Bambang Trizaza. Kan puasanya oleh JICMI atau Journal of the Indonesian Medical Student Association. Tahun terbitnya yaitu Juli sampai Desember pada tahun 2013. Untuk link jurnalnya sudah tertera. Kemudian untuk definisi ketoasidosis diabetik atau diabetik ketoasidosis atau KADA adalah keadaan gawat darurat akibat hiperglikema di mana terbentuk banyak asam dalam darah. Kata keto berasal dari ketone yang merupakan hasil pemecahan lemak oleh tubuh, sedangkan asid adalah tanda menumpuknya asam dalam darah karena adanya ketone. Ketoasidosis diabetik merupakan akibat dari defisiensi berat insulin dan disertai gangguan metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Keadaan ini terkadang disebut
baru ngasih tahu tuh tadi puasa jam 5. dan merupakan gangguan metabolisme yang paling serius pada diabetes ketergantungan insulin. Ketoasidosis diabetes atau KADA merupakan keadaan akhir pada kelainan metabolik akibat defisiensi insulin berat. Untuk etiologinya, penurunan kadar insulin dapat diresepsikan tidak akuedat atau pasien tidak menyuntikkan insulin dengan dosis yang cukup. Kesalahan yang menyebabkan dosis insulin yang harus diberikan kurang terjadinya pada pasien-pasien yang sakit dan menganggap jika mereka kurang makan atau menderita muntah-muntah, maka dosis insulinnya juga harus dikurangi. Keadaan sakit dan infeksi akan menyertai resistensi insulin. Sebagian respon terhadap stres fisik atau emosional. Terjadi peningkatan kadar hormon-hormon stres, yaitu glukagon, epinefrin, norepinefrin, kortisol, dan hormone pertumbuhan. Baik, untuk selanjutnya manifestasi klinis. Keluhan dan gejala KAD timbul akibat adanya keton yang meningkat dalam darah, antara lain 1. Nafas yang cepat dan dalam atau nafas kusmaul. 2. Napas bau keton atau aseton seperti harumnya buah atau fruity smell. 3. Nafsu makan turun. 4. Mual muntah. 5. Demam. 6. Nyeri perut. 7. Berat badan turun. 8. Capek lemah. 9. Bingung, mengantuk. 10. Kesadaran menurun sampai koma. Selanjutnya patofisiologi. Insulin menurun, glukosa sel menurun, hiperglikemia, ginjal mensekresi glukosa atau glukosuria dan elektrolit. Dehidrasi. Akibat defisiensi insulin lipolisis meningkat menjadi asam lemak bebas dan gliserol dan diubah menjadi benda keton oleh hati. Benda keton atau meningkat dalam sirkulasi darah menyebabkan asidosis metabolik. Next. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Yang pertama pemeriksaan laboratorium. 1. Kadar glukosa darah. 2. Ketosis ketonemia. 3. Darah lengkap. 4. Aseton plasma. 5. Osmolalitas serum. 6. Hemoglobin glikosilat atau HbA1c. 7. Gas darah arteri atau pH HCO3. Next. Yang kedua, pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, tes toleransi glukosa atau TTG memanjang lebih besar dari 200 mg per dl. Yang kedua, gula darah puasa normal atau di atas normal. 3. Esai hemoglobin glikolisat di atas rentang normal. 4. Urinalisis positif terhadap glukosa dan keton. 5. Kolesterol dan kadar trigliserida serum dapat meningkat menandakan ketidakadekuatan kontrol glikemik dan peningkatan propensitas pada terjadinya aterosklerosis. Yang keenam, aseton plasma positif secara mencolok. F. Penata laksanaan. Terapi ketoasidosis dibentuk diabetik diarahkan pada perbaiki 3 permasalahan utama: dehidrasi, kehilangan elektrolit, dan asidosis. 1. Dehidrasi rehidrasi merupakan tindakan yang penting untuk mempertahankan perfusi jaringan. Di samping itu, penggantian cairan akan menggalakkan ekresi glukosa yang berlebihan melalui ginjal. Pasien mungkin memerlukan 6 hingga 10 liter cairan infus yang menggantikan
kehilangan cairan yang disebabkan oleh poliuria, hiperventilasi, diare, dan muntah. Next. Nonton apa, Cik? Tebak. BTS. Serius ini serius nonton apa? 2. Kehilangan elektrolit. Masalah elektrolit utama selama terapi diabetes ketoasidosis adalah kalium. Meskipun konsentrasi kalium plasma pada awalnya rendah, kadar kalium akan menurun selama proses penanganan diabetes ketoasidosis sehingga perlu dilakukan pemantauan kalium yang sering. 3. Asidosis. Akumulasi badan keton atau asam merupakan akibat pemecahan lemak. Asidosis yang terjadi pada diabetes ketoasidosis dapat diatasi melalui pemberian insulin. Insulin menghambat pemecahan lemak sehingga menghentikan pembentukan senyawa-senyawa yang bersifat asam. G. Pencegahan. Langkah-langkah pencegahan efektif yang dapat dilakukan pada penderita DM tipe 1 agar tidak terjadi KAD adalah deteksi awal adanya dekompensasi metabolik dan penanganan yang tepat. Hal praktis yang dapat dilakukan adalah 1. Menjamin agar jaringan sampai terjadi defisiensi insulin atau menghentikan pemberian insulin manajemen insulin yang tepat di saat sakit. 2. Menghindari stres. 3. Menghindari puasa berkepanjangan. 4. Mencegah dehidrasi. 5. Mengobati infeksi secara adekuat. 6. Melakukan pemantauan kadar gula darah atau keton secara mandiri. Berarti nyampe sini? Enggak lah, cepet. Kosong tuh ya. Untuk komplikasi dari ketoasidosis diabeticum dapat berupa yang pertama itu ginjal diabetik atau nefropati diabetik. Lalu ada kebutaan atau retinopati diabetik. Lalu ada syaraf atau neuropati diabetik, kelainan jantung, hipoglikemia, dan hipertensi. Next. Ini capek-capek nyian banyak kurang ditinggali. Karek boga sih. Ngasih lila. Tahu nggak Mari? Apal emang tak apal. Lalu ada prognosis. Prognosis dari ketoasidosis diabetik biasanya buruk, tapi sebenarnya kematian pada pasien ini bukan disebabkan oleh sindrom hiperos pohon berarti sendiri, tapi oleh penyakit yang mendasar atau yang menyertainya. Ketoasidosis diabetik sebesar 14% dari seluruh rumah sakit penerima pasien dengan diabetes dan 16% dari seluruh kematian yang berkaitan dengan diabetes. Angka kematian keseluruhan adalah 2% atau kurang saat ini. Dan anak-anak muda dari 10 tahun, ketoasidosis diabeticum menyebabkan 70% kematian terkait diabetes. Next. Program besar, original kayak gituan.